Halo semua yang bahagia, salam sehat, salam bugar. Jumpa lagi dengan saya, Cak Ruth Wijaya Kusuma, di mana selalu memberi kabar gembira dan memberikan solusi bila ada masalah tentang kesehatan, baik kesehatan jiwa ataupun raga. Di kesempatan ini, Cak Ruth akan memberikan penjelasan yang sering ditanya oleh beberapa pasien mengenai penyakit kejiwaan. Yang dimaksud bukan yang hilang akal, gila, sakit jiwa yang hilang akal ini enggak, tapi semacam kayak stres, depresi, susah tidur atau sensasi-sensasi yang lain. Jadi pengertian dari gangguan kejiwaan adalah sensasi-sensasi suasana hati, ya, sensasi-sensasi yang berada di dalam suasana hati atau pikiran yang bersifat berlebihan, bersifat over, hyper, kayak gitu dah, overaktif, hyperaktif. Nah, itu bersifat berlebihan. Sensasi-sensasi yang berada di dalam suasana hati dan pikiran yang bersifat berlebihan, baik itu mengenai perihal positif ataupun perihal negatif. Perihal positif misalnya mencintai, menyukai sesuatu berlebihan, itu termasuk gangguan jiwa. Dan juga yang negatif, membenci sesuatu, tidak menyukai sesuatu, muak terhadap sesuatu berlebihan. Nah, itu juga gangguan kejiwaan. Inilah ya. Jadi sudah saya jelaskan apa itu gangguan kejiwaan, pengertian kejiwaan sudah saya jelaskan tadi. Jenis-jenisnya banyak, macam-macamnya banyak sekali. Seperti yang saya baca di infonya atau saya dengar di infonya itu termasuk susah tidur seperti insomnia. Itu gangguan kejiwaan juga sebenarnya ya. Insomnia, anoreksia nervosa, ya seperti itu. BPD, borderline personality disorder, nah seperti itu. Bulimia, delirium, fobia, bipolar, double personality atau kepribadian ganda, kecemasan atau anxiety, OCD, obsessive compulsive disorder, apalagi ODD, oppositional deviant disorder, PTSD, post traumatic stress disorder, skizofrenia, sama paranoides. Dan masih banyak yang lain yang tidak bisa saya sebutkan semuanya. Itu adalah macam-macam gangguan kejiwaan. Nah, untuk kesempatan ini Cak Ruth akan mengulas yang namanya insomnia dulu. Untuk yang lain besok di hari-hari berikutnya, di kesempatan yang lain. Insomnia yaitu gangguan susah tidur. Walaupun kesempatan untuk tidur itu ada dan bisa melakukan, tidak terganggu oleh aktivitas yang lain, tapi nyatanya saat di bawah tidur tidak bisa tidur, baik itu di malam hari ataupun di siang hari. Itu namanya insomnia, sangat terganggu banget, susah banget mau tidur, susah banget mau istirahat. Walaupun matanya sudah dipejamkan, tapi tetap pikiran melayang-layang, perasaan melayang-layang. Itu yang dinamakan gangguan kejiwaan. Terdapat suasana hati yang penuh dengan sensasi-sensasi, baik itu negatif ataupun positif, yang sangat berlebihan, sehingga membuat cahaya di otak itu selalu aktif. Jadi aktif terus, tidak bisa diredakan. Adapun bisa tidur sudah sangat benar-benar capek atau lelah banget.
dan itu pun tidak bisa langsung, butuh waktu lama. Itu namanya insomnia. Gejalanya atau tanda-tandanya salah satunya yaitu ya jelas susah tidur baik siang ataupun malam. Malam hari yang harus istirahat 8 jam, minimal 5 jam, dan siang hari minimal 10 menit, maksimalnya 30 menit. Nah, itu susah untuk dilakukan. Itu tanda-tandanya. Biasanya setelah dapat tidur, dipaksain dapat tidur, cukup ya kira-kira jam 11, tapi jam 1 belum bangun dan mau tidur susah, mau tidur lagi itu tidak bisa, sangat susah sekali, bahkan sampai pagi. Nah, itu adalah tanda-tandanya bahwa Anda terkena insomnia. Terus saat beraktivitas susah konsentrasi, susah banget untuk berkonsentrasi dalam pekerjaan, dan sering gagal fokus atau nggak fokus. Karena apa? Udah kelelahan, capek, letih. Karena apa? Kurang istirahat tadi. Itu tanda-tandanya. Tidur siang dipaksain tidak bisa. Sudah ada waktunya tidur siang, malah dipejamin, pikiran melayang-layang, mikir sesuatu yang tidak bisa terselesaikan. Itu adalah gangguan insomnia, termasuk gangguan kejiwaan. Jiwanya tidak bisa istirahat, selalu berpikir, walaupun dipejamkan, direbahkan tubuhnya, tetap pikirannya aktif. Jadi lampunya tetap nyala, tidak bisa padam. Itu namanya gangguan insomnia. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya kalau Cak Ruth, jelas harus diterapi dulu. Ada saraf yang tegang, baik saraf-saraf di anggota badan, di organ dalam bagian tubuh atau organ dalam di kepala. Itu pasti ada saraf yang tegang yang menyebabkan pembuluh darah mengecil atau juga menyebabkan darah tidak lancar, sehingga mengalami sensasi-sensasi yang sangat over. Nah, gitu ya. Solusinya adalah diterapi saraf. Sarafnya diterapi. Setelah itu minum ramuan-ramuan penenang, ya, pelancar peredaran darah. Nah, seperti itu. Itu solusinya. Dan lakukan meditasi atau yang disebut, kalau orang muslim mungkin tafakur, ada orang lain juga menyebutkan yoga, dan juga meditasi atau samadhi, yaitu merefresh jiwa Anda. Mungkin ada sampah-sampah di dalam diri Anda, sampah pemikiran, mikir sesuatu yang berat, mikir pekerjaan, mikir mungkin relasi kerja, mungkin juga mikir keluarga yang jauh di sana. Itu adalah sampah dalam diri Anda. Ya, jadi tersimpan di dalam memori sehingga memori penuh, dan perasaan sama pikiran itu menyatu, terus berpikir bolak-balik. Itu yang menyebabkan sensasi-sensasi yang berlebihan, yang menyebabkan orang bisa stres, depresi, sehingga terkena insomnia, susah tidur karena mikir hal-hal yang belum tentu terjadi, sudah dibayangin terjadi dan ekstrim lagi kejadiannya. Nah, itu termasuk sampah pikiran yang menyebabkan insomnia. Jadi solusinya Anda lepas, Anda harus bermeditasi. Lepas semua sampah-sampah pikiran dan sering minum mineral, karena butuh mineral otak ini, dipenuhi kebutuhan otak, dipenuhi kebutuhan organ-organ dalam, nutrisi-nutrisinya. Seperti itu. Terus lakukan olahraga secukupnya. Jangan berlebihan juga. Misalnya bersepeda, jalan-jalan, atau angkat barbel kecil yang tidak terlalu berat, treadmill, banyak macam. Lakukan. Dan hentikan berpikir yang negatif, yang berlebihan, ataupun berpikir positif tapi berlebihan. Itu juga tidak bagus. Nah, itu adalah solusinya. Sering meditasi, tarik nafas dari hidung, ditahan beberapa detik,
sekuat Anda, setelah itu lepas dan minum yang mineral dan makan buah-buahan. Jaga pola pikir Anda. Itu adalah solusinya. Jadi insomnia itu terjadi karena ada sensasi-sensasi yang berlebihan, baik itu negatif ataupun positif di dalam suasana hati dan pikiran Anda. Nah, semoga informasi ini berguna. Kalau ini berguna, silakan share pada teman, saudara, atau orang lain yang membutuhkan. Salam sehat, salam bugar. Sampai jumpa lagi di season berikutnya.